Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi manajemen sektor publik yang beranggotakan Hasnari dan Novia Sari Putri NPM 021, saya sendiri Novita Lutfiani NPM 029, Liana Dia Sufitri NPM 098, dan yang keempat Erlita Kori Oktaviana NPM 132. Saya Liana Dia Sufitri NPM 098. Baiklah, pada slide yang pertama ini yaitu akan dibahas mengenai pendahuluan tentang akuntansi manajemen sektor publik. Nah, di sini peran utama akuntansi manajemen sektor publik yaitu untuk menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Nah, kemudian adapun definisi akuntansi manajemen itu sendiri, menurut Cartridge Institute of Management Accountant tahun 1981, manajemen akuntansi itu sebagai salah suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang nantinya akan digunakan untuk perumusan strategi, dan yang kedua perencanaan pengendalian aktivitas, yang ketiga yaitu untuk pengambilan keputusan, dan yang keempat yaitu untuk pengoptimalan penggunaan sumber daya, dan yang kelima yaitu untuk pengungkapan kepada shareholders dan pihak luar organisasi, dan yang keenam untuk pengungkapan kepada karyawan, dan yang ketujuh untuk perlindungan aset. Nah, kemudian akuntansi manajemen sektor publik itu berbeda dengan akuntansi keuangan sektor publik, di mana akuntansi manajemen sektor publik itu terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi, sedangkan akuntansi keuangan yaitu terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Nah, akuntansi manajemen itu cenderung memberikan laporan yang sifatnya itu prospektif, yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan itu memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. 3 jenis informasi akuntansi sebagai alat perencanaan. Yang pertama, informasi sifatnya rutin atau ad hoc. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler. Misalnya, laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Dan untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Dalam organisasi sektor publik membutuhkan informasi yang segera dan saluran informasi yang lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang digunakan. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Yang pertama, alat pengendalian organisasi, bisnis lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Yang kedua, alat pengendalian organisasi sektor publik berupa peraturan birokrasi. Yang ketiga, fungsi utama informasi akuntansi adalah sebagai alat pengendalian. Dan yang keempat, informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dan pengendalian organisasi atau organizational control. Pada slide yang selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Nah, di sini perencanaan dan pengendalian itu merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Nah, di sini menurut Jones dan Pendlebury pada tahun 1996 itu ia membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama
yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Tahapan yang kedua yaitu perencanaan operasional. Tahapan ketiga yaitu penganggaran. Tahapan yang keempat pengendalian dan pengukuran, dan tahapan yang kelima yaitu pelaporan, analisis, dan umpan balik. Saya, Hasnari Danuviasari Putri, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai peran dan tujuan akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajemen untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi atau perusahaan yang mereka jalani. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tuntutan mengenai perlunya pengendalian atas berbagai kegiatan tentunya yang berimplikasi dengan uang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Peran fundamental akuntansi manajemen di organisasi sektor publik membantu manajer atau pimpinan dengan informasi akuntansi yang dibutuhkan agar fungsi perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan secara rinci. Tujuan itu dapat diturunkan menjadi 3. Yang pertama, membantu manajemen memformulasikan kebijakan organisasi atas perusahaan agar dapat terrealisasi dengan adanya akuntansi manajemen sektor publik ini. Untuk yang kedua yaitu membantu manajemen dalam proses perencanaan organisasi. Tentunya sebuah perusahaan mempunyai rencana-rencana awal. Yaitu dengan demikian akuntansi manajemen sektor publik membantu untuk mencapai rencana awal tersebut. Untuk yang ketiga yaitu membantu manajemen dalam mengendalikan operasi atau kegiatan organisasi. Akuntansi manajemen sektor publik dapat berfungsi juga sebagai pengendali semua kegiatan operasi suatu perusahaan atau kegiatan perusahaan itu agar terstruktur dan tidak menyalahi aturan yang ada pada perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu peran akuntansi manajemen sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai dari sejak dilakukan perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas yang dilakukan di perusahaan tersebut. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama perencanaan strategik, yang kedua pemberian informasi biaya, yang ketiga penilaian investasi, yang keempat penganggaran, yang kelima penentuan biaya pelayanan, dan yang keenam penilaian kinerja. Selanjutnya kita bahas peran pertama dari akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama yaitu perencanaan strategik. Akuntansi manajemen memberikan informasi untuk menentukan biaya program dan biaya aktivitas. Akuntansi manajemen dihadapkan pada permasalahan efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan pada perusahaan. Pada tahap perencanaan ini, manajer membuat perencanaan dan alternatif program untuk mendukung strategi organisasi agar berjalan dengan efektif. Akuntansi manajemen memberikan peran dalam menyediakan data dan informasi seperti cost of activity dan cost of program. Perencanaan dimulai dari perencanaan strategik sampai pengendalian berupa task control dari perusahaan atau kegiatan organisasi. Peran akuntansi manajemen sektor publik selanjutnya adalah pemberian biaya. Nah, biaya ini dikategorikan menjadi 3. Pertama, ada biaya input, biaya output, biaya proses. Nah, biaya input ini adalah sumber daya untuk memberikan pelayanan. Itu contohnya adalah biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Kemudian biaya output itu biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk sampai ke tangan pelanggan. Nah, kemudian ada biaya proses. Nah, biaya proses ini adalah biaya yang dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Itu contohnya adalah biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses penentuan biaya. Nah,
Di sini ada 5 aktivitas. Yang pertama itu cost finding. Nah, cost finding ini adalah pemerintah itu mengakumulasi data mengenai biaya yang akan digunakan atau dikeluarkan atau untuk dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Kemudian cost recording. Nah, di sini adalah tahap pencatatan ke dalam sistem akuntansi organisasi. Kemudian cost analyzing itu melakukan analisis seperti mengidentifikasi perilaku biaya, perubahan biaya, volume kegiatan. Nah, ini itu cost analyzing itu manajemen organisasi harus menentukan pemicu biaya agar dapat melakukan strategi efisiensi biaya. Kemudian tahap keempat, strategi cost management. Nah, di sini menentukan strategi untuk penghematan biaya agar tercapainya value for money. Kemudian tahap terakhir yaitu cost reporting. Nah, ini itu tahap untuk memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang nantinya akan diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Peran akuntansi manajemen sektor publik selanjutnya adalah penilaian investasi. Nah, penilaian investasi ini digunakan untuk menilai kelayakan dari investasi baik berupa ekonomi maupun finansial. Nah, penilaian investasi ini juga untuk mengukur penilaian biaya, risiko, manfaat, dan keuntungan dari suatu investasi. Peran selanjutnya adalah penganggaran. Nah, ini berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Kemudian, akuntansi manajemen sektor publik itu digunakan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jasa atau pelayanan. Kemudian, menentukan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan publik. Peran terakhir adalah penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang akan dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.